Semangat lagi! Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Undang-Undang Bea Materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Kali ini kita akan kupas tentang dokumen yang bukan merupakan objek bea materai. Dokumen yang bukan merupakan objek bea materai adalah yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Nah, ini menjadi bukan objek bea materai karena untuk menunjang kegiatan lalu lintas orang dan barang. Maka atas dokumen-dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang menjadi tidak dikenai bea materai. Contohnya yang pertama adalah surat penyimpanan barang. Yang kedua itu konsumen. Nah, konsumen ini adalah surat muatan kapal atau surat keterangan atau pengantar barang yang diangkut dengan kapal. Berikutnya adalah yang ketiga, surat angkutan penumpang dan barang, ya. Yang keempat, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Yang kelima, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Dan yang keenam adalah surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 di atas tadi. Nah, ini contohnya adalah surat titipan barang, sel gudang, dan manifest penumpang. Semuanya itu termasuk dokumen yang terkait dengan lalu lintas orang dan barang sehingga tidak dikenakan bea materai. Dokumen berikutnya yang tidak kena bea materai adalah segala bentuk ijazah. Nah, jadi segala bentuk ijazah di sini termasuk di dalamnya adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan atau telah mengikuti suatu pelatihan, kursus, penataran, dan yang sejenisnya. Dokumen ketiga adalah tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Nah, teman-teman semua, sebenarnya tanda terima terkait dengan uang itu merupakan objek bea materai. Tetapi dalam hal pembayaran gaji atau pembayaran sesuatu yang terkait dengan hubungan kerja itu menjadi bukan objek bea materai. Dokumen keempat yang bukan merupakan objek bea materai adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini misalnya ketika ada satker ya mengambil uang dari kas negara, ya diambil itu dari bank gitu ya, maka tanda terimanya bukan merupakan objek bea materai. Berikutnya yang kelima yang bukan merupakan objek bea materai adalah kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini contohnya kalau wajib pajak membayar pajak, kemudian ada bukti pembayarannya atau penerimaan uang tersebut, yaitu misalkan bukti penerimaan negara PPN. Nah, itu bukan merupakan objek bea materai. Berikutnya yang bukan objek bea materai adalah tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Jadi ini di dalam satu organisasi mungkin ada beberapa divisi, mungkin ada aliran uang dari divisi A ke divisi B, asalkan itu di dalam satu organisasi maka tidak perlu ada bea materai atau tidak kena bea materai. Berikutnya yang G yaitu adalah dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga. Pembayaran simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kastedian kepada nasabah. Nah, jadi untuk item ini ada beberapa kelompok. Jadi pertama, dokumen yang menyebutkan simpanan uang. Ini misalnya adalah dokumen yang berisi pembukuan uang atau penyimpanan uang di rekening bank. Ya, contohnya adalah buku tabungan atau giro, ya.
Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan surat berharga. Ini biasanya tuh dari custodian yang mengeluarkan statement of account. Statement of account itu isinya adalah lalu lintas transaksi kita. Kita beli, kita jual gitu ya. Nah, itu di statement of account dari custodian yang membuat. Berikutnya adalah dokumen yang menyebutkan pembayaran uang simpanan. Nah, ini dari badan atau lembaga yang menyelenggarakan penyimpanan uang. Contohnya bank, koperasi, dan badan lain. Jadi ketika lembaga tersebut yang menyelenggarakan penyimpanan uang itu mengeluarkan dokumen kepada penyimpannya, yaitu ini loh simpananmu sekian dan saya bayarkan sekian, itu bukan merupakan objek bea materai. Kemudian dokumen yang menyebutkan pengeluaran surat berharga. Nah, ini juga dari custodian kepada nasabah. Jadi mungkin custodian mengeluarkan dokumen yang menyebutkan bahwa telah dikeluarkan sebuah surat berharga. Itu bukan objek bea materai. Dokumen berikutnya adalah surat gade. Nah, di Undang-Undang Bea Materai ini tidak dibatasi surat gade oleh PT Pegadaian Persero saja. Berarti surat gade yang dikeluarkan oleh lembaga lain atau badan lain yang menyelenggarakan jasa tersebut atau jasa gade tetap bukan merupakan objek bea materai. Nah, kalau di undang-undang yang lama itu surat gade yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Nah, sekarang siapapun yang mengeluarkan surat gade itu boleh, artinya bukan merupakan objek bea materai. Berikutnya adalah tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini perlu kita ingat kalau surat berharga itu adalah objek bea materai. Jadi surat berharganya adalah objek bea materai, tetapi ketika ada imbal hasil dari surat berharga itu bukan objek bea materai. Jadi surat berharganya objek, tetapi imbal hasil dari surat berharga bukan objek. Nah, yang terakhir adalah dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, ini adalah item yang baru muncul di Undang-Undang Bea Materai tahun 2020 atau yang berlaku 1 Januari 2021 ini. Nah, dulu tidak ada. Nah, contohnya yang di sini yang merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Bank Indonesia adalah sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia. Nah, itu sekarang menjadi bukan objek bea materai. Nah, rekan-rekan semua, itu semua tadi adalah dokumen yang bukan objek bea materai. Nah, setelah memahami hal tersebut, dan teman-teman harus ingat lagi di video pertama yang menyebutkan tentang dokumen yang terkena bea materai, silakan rekan-rekan semua mendiskusikan kasus berikut. Tuan Watson bin Sutomo adalah manajer sumber daya manusia di perusahaan pertambangan di Jakarta. Dalam suatu kasus di pengadilan, Tuan Watson dituduh melakukan pelanggaran hukum di Pulau Lombok. Sebagai terdakwa, Tuan Watson ingin meyakinkan hakim bahwa dirinya melakukan perjalanan ke Pulau Lombok karena mengikuti pelatihan, bukan untuk kepentingan pribadi atau lainnya yang melanggar hukum. Tuan Watson kemudian mengajukan bukti berupa fotokopi surat keterangan mengikuti pelatihan micro expression di Lombok untuk memperkuat argumennya. Nah, teman-teman semua, pertanyaannya adalah apakah dokumen fotokopi surat keterangan mengikuti pelatihan tersebut merupakan objek bea materai? Nah, mudah-mudahan bisa dipecahkan ya. Baik, teman-teman semua, selamat berdiskusi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.